Baik, kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin malam semakin menarik, pemirsa. Mas Agung semakin kesini nampaknya bukan semakin adem, malah semakin panas kayaknya. Karena semakin banyak pihak yang terlibat, agendanya juga semakin banyak, Mas Agung. Betul. Jadi saya ingin menyoroti ketika Pak Jokowi ini ATF tuh, Mbak. Itu kan identik dengan simbol ketangguhan. Oh gitu. Keberanian, tapi juga terkontrol. Seperti samurai ya. Jadi dia tahu kapan harus menebas, kapan harus memasukkan pedangnya itu. Jadi ya Pak Jokowi ini kan lagi-lagi memang orang yang peka dengan realitas politik karena based on-nya data gitu ya. Terus juga pengalaman panjang. Nah ketika beliau memposting hal-hal yang sifatnya family first tadi, santai gitu, bukan berarti beliau melupakan segmen lain di mana media juga melihat apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ketika beliau merasa dalam tanda petik dizolimi. Kalau bahasa teman-teman kan playing victim tuh. Walaupun ini dalam konteks panggung depan kita hal yang relatif, siapa yang menjadi korban, siapa yang dikorbankan, siapa yang berperan sebagai eksekutor sehingga banyak korban di situ. Sehingga saya melihat memang Pak Jokowi berupaya seproporsional mungkin merespon ini. Tapi apa yang dilakukan teman-teman Bang Roy dan teman-teman ini kan juga bertubi-tubi dan dahsyat menghujam. Kita ngomong ijazah langsung menusuk ke Pak Jokowi. Kenapa? Ijazah ini kan bagi masyarakat kita sensitif terkait dengan harkat martabat mereka dan mereka sangat mengagumi orang yang terdidik kan. Kemudian pemakzulan ini juga menusuk Mas Gibran dan jantung kekuasaan juga karena ya diberhentikan gitu. Kan luar biasa serangannya. Tapi ya lagi dan lagi saya melihat Pak Jokowi berupaya tenang walaupun kesini-sini kata bahasa Bang Roy dan teman-teman agak baper gitu. Nah menurut saya sebenarnya bukan baper, itu saking beliau sangat emosinya ya. Jadi akhirnya meluapkan itu dan akhir ini memang dia bukan lagi presiden yang memegang tampuk kekuasaan. Mau nggak mau semua instrumen harus ditunjukkan kepada publik bahwa sekarang dia warga biasa yang harus membela dirinya seproporsional mungkin. Tapi hak Bang Roy dan teman-teman untuk ingin tahu ijazah itu ataupun mengkritik ya teman-teman purnawirawan lewat isu pemakzulan sebenarnya juga sah-sah saja. Yang penting mengikuti alur konstitusional kita, apapun yang diputuskan ya kita hormati, kita ikuti. Jangan sampai ini tidak berujung gitu. Misalkan kalau putusan hukum ingkrah misalkan di MA. Politik ya berarti ada istilahnya konsensus lah, titik temu kira-kira ini arahnya seperti apa. Mas Agung, Bang Herman jangan sampai ini kemudian tanpa ujung karena sudah terlalu panjang nampaknya. Kita juga hadir di sini bersama-sama untuk membahas kasus ijazah Jokowi. Tapi yang mau dihadirkan lagi oleh Roy Suryo CS apa, Bang Herman? Fakta-fakta mengejutkan atau katanya punya kartu asnya? Jadi gini, persoalannya itu sebenarnya kan ada ijazah. Jadi gini, kalau dalam subjek itu ada subjek hukum, ada objek. Objek kan ijazah. Nah, ijazah ini sepanjang belum ada bukti itu asli, maka persoalan hukum lainnya itu akan tertunda semua. Ini kuncinya di ijazah karena objeknya ijazah gitu loh. Dan menurut Roy Suryo dan teman-teman ini belum terbukti asli? Iya, itu belum. Artinya baik perkara di Polda, yang di Mabes Polri atau apa kan, yang laporan-laporan pidana ada 3 yang masuk ya. Nah itu menurut saya itu kunci di jasa itu. Apapun pasalnya, delik aduan, delik formil, delik aduan, delik khusus, delik umum gitu ya. Itu juga harus ada, maupun termasuk pasal 160. Masalah pencemaran masalah penghasutan gitu ya. Artinya ini memang kuncinya itu ada di ijazah. Nah inilah yang harus nanti dibuktikan terlebih dahulu. Kalau ini sudah terbukti asli umpamanya gitu ya, selesai semua persoalan hukum. Jadi Roy Suryo dan teman-teman sampai saat ini pun juga masih berpegang bahwa ijazahnya itu bukan asli. Kalau asli, otomatis mereka jadi tersangka semua kan, artinya kan otomatis. Karena ijazah asli, berarti ada unsur pencemaran nama baiknya masuk. Tapi di Polda Metro Jaya sudah sampai penyidikan, Bang Herman, tinggal menunggu tapi kan waktu belum ada saja tersangkanya, nampaknya. masih baru kandidat tersangka, belum masuk tersangkanya. Tapi itu tetap saja, apapun ya, kuncinya ada di ijazah itu. Ijazah itu umpamanya non identik umpamanya kan, berarti palsu. Kalau identik kan tidak diputuskan oleh pengadilan bukan asli, ini begitu ya, karena palsu. masih identik. Artinya selesai juga. Selesai, artinya
siapa yang tersangka juga selesai gitu loh. Oke. Arti Jokowi bisa tersangka, bisa enggak kan gitu. Nah kalau menurut Pak Ahmad, seorang presiden itu nggak bisa dipidana gitu. Oke, Kalau baik. Pak Ahmad, ya Baik, tapi baik, pada Bang ya Herman. seperti itu. Sebenarnya ini akan menyelesaikan persoalan di situnya, di oke. objeknya. Oke, Mas Andi, nampaknya dari teman-teman Roy Suryo CS masih kemudian teguh berpegang bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak asli, tapi juga siap kok dengan semua konsekuensi yang ada nanti di proses hukum yang harus dihadapi. Tapi juga ini sudah terlalu panjang loh Mas. Pak Jokowi juga punya agenda kah sehingga sepertinya atau memang maintain vibe-nya gitu? Ken, kalau kita melihat tadi kan Bang Herman kan mengatakan dia akan memaafkan gitu. Tapi yang bersikuku itu ada Roy Suryo CS. Oh begitu. Kuku sekali dia, nggak mau berhadapan langsung di pengadilan. Ya buat kita ya, karena sudah mengatakan itu ya kita lewatlah prosedur pengadilan. Beliau ini orang ya negarawan kok, ya. Kalau ada yang minta maaf ya pasti akan maafkan. Oke. Tapi ini rupanya ini sudah merupakan agenda besar menurut aku nih. Akan main panjang gitu. Oke. Ya seperti itu. Oke. Aku belum Bang belum Herman. selesai sedikit nih. Oke. Masa sedikit aku ngomong. Oke, ya boleh sedikit lagi. Aku menjawab itu. Iya. Kedua, yang mengenai pemakzulan, ya. Saya rasa pemakzulan itu ya sudah selesai. Karena apa? Adanya assignment dari Pak Presiden kepada Mas Gibran sebagai Wapres untuk mengenangani Papua secara komprehensif sebagai koordinatornya itu sudah menggambarkan bahwasannya Pak Prabowo itu sangat menyayangi Wapres ini. Oke, sudah 2 poin tadi dijawab ya oleh Mas Andi ya. Bang Herman, ini gimana? Kayaknya yang kekeh Roy Suryo CS, betulkah begitu? Kalau menurut saya, ini yang di samping Pak Jokowi ini, lawyer ini kan jamnya kan jalan terus. Oke. Sebetulnya, bukan itu, karena saya jalan sudah terus, bicarakan Pak. itu. Kalau berhenti, selesai perkara. Selesai juga jam fee-nya. Di beberapa ini saya- maksud saya, ini nggak bakal selesai. Kalau kita mah senang-senang aja. Bang Selesai, Herman, selesai. saya beberapa kali bertemu Jadi, dengan Roy Suryo ya. di berbagai stasiun TV. Dia selalu bicara pada kita, mohon maaf, menurut saya sih omong besar ya. Kemarin pun juga di Ainus dia mengatakan, saya punya 5 ijazah asli dari teman-temannya Mahasiswa Pak UGM. Jokowi. Ya kan? Yang ini akan diperlihatkan nanti di pengadilan. Artinya ya udah tendensinya udah di pengadilan gitu. Nah sekarang tadi teman-teman kami sudah diperiksa nih sebagai saksi pelapor. Ya, minggu depan nanti saksi terlapor. Biasanya kalau sudah ada saksi terlapor diperiksa, ya siap-siap saja pasti ada tersangka. Tadi kan Bang Herman kan bilang calon tersangka. Nanti itu sudah akan menjadi tersangka. Oke, Bang Herman nampaknya udah lebih dulu tahu nih Bang Herman. Nanti kedudukannya Roy Suryo Bagaimana CS. tidak tahu, mereka megang kekuasaan. Kalau Oke. kita kan tidak dekat dengan kekuasaan, selalu berlawanan dengan kekuasaan kan gitu. Artinya gini lah, kalau menurut saya penegakan hukum itu harus jalan. Artinya fair play gitu ya. Artinya kalau kita mau yang saya bilang tadi bahwa seharusnya perkara Mabes Polri itu ya tidak usah dihentikan, dibuktikan aja ijazahnya itu. Kebenaran hasil lab krim itu, ya kan, hasil lab krim itu umpamanya gini, identik ya dengan ini. Naik perkara itu kan, artinya begitu identik udah diperiksa melalui proses pengadilan gitu loh. Ini akan menyelesaikan persoalan. Oke. Yang persoalannya ini kan pihak Mabes Polri ini tidak mau menyelesaikan persoalan hukumnya gitu loh. Menurut aku malah ada netralan ya, artinya penegak hukum itu harusnya mau. Kemarin sebenarnya gelar khusus itu momen sebenarnya. Oke. Momen itu artinya Kapolri udah Yang memberi. diharapkan apa di gelar perkara khusus itu Bang Herman? Ijazahnya hadir. Ternyata tidak juga. Jokowinya hadir. Ah. Itu kan momen untuk berdamai itu. Jadi belum sesuai ekspektasi kemarin ya gelar harusnya perkara kalau khususnya momennya ya. Jokowi hadir hari itu dan bawa ijazahnya, selesai itu persoalan hukumnya. Oke, Ini baik. malah, aduh sampai aku lihat Egy Sujana di nothing kata Egy. Wah, Oke, ini- baik. Ternyata gelar perkara khusus kemarin juga belum cukup untuk menjawab atau memberikan kepuasan bagi Roy Suryo CS karena Iya. tidak ada Pak Jokowi dan ijazah Jokowi yang ada di situ. Ya Mas Andi ditahan dulu ya Mas Andi. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.